Saudara Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengumumkan langsung kasus corona pertama di Indonesia. Tadi pagi saya mendapatkan laporan dari Pak Menteri Kesehatan bahwa ibu ini dan putrinya positif corona. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu ingkang pinanggih. Salam pirukun, berkah dalem. Kali ini kami ingin membagikan kepada Anda refleksi dari berbagai agama dan kepercayaan tentang apa yang terjadi di masa pandemi. Pandemi bukan hanya soal derita dan musibah yang membuat kita merana, akan tetapi merupakan panggilan untuk berkarya kasih bagi sesama. Kami ingin berbagi refleksi ini dalam semangat kebersamaan lintas iman, sambil menyadari bahwa di luar sana ada begitu banyak kebaikan-kebaikan serupa yang dilahirkan oleh agama-agama dan keyakinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anang Nasihudin. Saya dari Kampung Ledok Tukangan di Masjid Istiqomah, dan saya juga sebagai Ketua Jaga Warga Kampung Ledok Tukangan. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suster Mariati dari Kongregasi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus. Saat ini saya tinggal dan diutus sebagai pimpinan komunitas Shantikara. Saya berkarya di Shantikara Youth Center sebagai koordinatornya. Terima kasih waktu yang ditelah kesempatan pada saya. Nama saya Bambang Purnomo. Saya di dalam organisasi kepercayaan. Jadi saya dari Sabto Dharma. Kebetulan kami juga menjadi ketua di Sabto Dharma untuk DIY. Dan juga saya dipercaya oleh teman-teman paguyuban seluruh DIY untuk menjadi ketua presidium Majelis Luhur Kepercayaan Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Pandita Muda Toto Tejamano, saya Ketua Wihara Karangjati Yogyakarta, sekaligus orang pandita yang tugasnya adalah melayani upacara-upacara keagamaan umat Buddha. Dan juga sekaligus saya sebagai koordinator di bidang sosial sewaktu COVID. Ya, kami mempunyai Satgas COVID KBTI DIY, Keluarga Buddhis Theravada Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan saya adalah ketua koordinator. Perkenalkan, saya Ika Dek Parwata. Saya bekerja di instansi di TPU Madurejo Prambanan Kabupaten Sleman, berperan sebagai koordinator krematorium TPU Madurejo yang bertugas mengkoordinir semua kremasi baik COVID maupun tidak. Nama saya Cucu Rohyana, atau mungkin panjangnya sih Josen Cucu Rohyana, dari Makin Majelis Tinggi Agama Konghucu Matakin. Perannya sekarang saya, karena memang
belum ada yang bersedia menjadi ketua, sementara saya masih jadi ketua. Mungkin kurang lebih 15 tahun. Saya Esaul Agustriawan dari GKI Gejayan, Yogyakarta. Dan selama masa pandemi COVID ini, saya bersama dengan teman-teman kebetulan didaulat untuk menjadi koordinator dari sebuah gerakan bersama. Selama masa COVID, ada beberapa aksi sosial untuk berbagi yang kami lakukan di SYC atau Shantikara Youth Center, yaitu bersama dengan para relawan SYC pada bulan April kami menyediakan minuman sehat gratis di pinggir jalan untuk para ojol. Kemudian kami membantu Yayasan Shantikara pada bulan April dan Mei 2020 setiap hari kecuali hari Minggu dan hari libur kami menyiapkan 50 liter minuman sehat seruni dan jakute bagi para dokter dan perawat Rumah Sakit Panti Rapih yang merawat pasien COVID. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan APPDIY dan pribadi-pribadi yang peduli. Pada bulan April sampai dengan September 2020, setiap hari membuat nasi bungkus sejumlah 150 hingga 200 yang kami bagikan kepada para mahasiswa kos yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan makan karena terdampak COVID. Ya, kebetulan saya juga seorang RW. Ya, seorang RW di RW 10 di Kelurahan Terban. Oleh karena itu ketika ada satu orang terpapar, ya, kemudian menular, nah ini kami terus kemudian membentuk yang namanya lumbung. Lumbung itu untuk menampung sumbangan-sumbangan baik uang maupun barang yang dari pihak luar. Pada saat COVID, di awal COVID, saya sudah menjalankan kremasi. Hingga sekarang itu lebih dari 300 jenazah yang sudah dikremasi, utamanya yang terpapar virus COVID, sekitar 6-7 kali kremasi dalam sehari, karena kremasi berjalan, satu kremasi itu 2 jam. Jadi kami harus di sana standby dari jam 8 pagi dan pulang sampai jam 6 pagi. Itu setiap hari kami lakukan. Ya, tugas yang paling khusus yang saya jalani adalah saya juga memberikan upacara-upacara untuk umat yang meninggal karena COVID. Ya, hampir semua, ya kita semua kan takut untuk berhubungan dengan jenazah COVID, tetapi semua itu harus dilakukan ya dalam rangka untuk memberikan penguatan bagi mereka yang ditinggalkan, dan juga tugas kita ya untuk memberikan doa kepada mereka yang meninggal dengan harapan ya mereka yang meninggal ya bisa tenang, bahagia di alam yang selanjutnya. Ya, saya pernah pada suatu malam ya sekitar malam jam 9 ya dipanggil ke rumah sakit untuk melakukan upacara, memberikan doa bagi jenazah yang meninggal karena COVID, yang dipantau dari jam 6 malam sampai kemudian jam 2 pagi baru meninggal, dan kita juga selalu mendampingi keluarganya dan kita memberikan doa untuk yang meninggal. Kami bikin program namanya empon-empon untuk lansia, donasi empon-empon. Kemudian kami menyebar dan kemudian memproduksi empon-empon dan kami bagikan kepada para lansia di kampung kami, di beberapa kampung dan di banyak panti-panti jompo. Alhamdulillah saat itu kita sampai bisa di atas 3.000 botol untuk kemudian melihat banyak masyarakat kami yang menjadi buruh di Maloboro dan Pasar Beringharjo itu seperti di PHK sepihak, karena Maloboro dan Pasar Beringharjo tidak boleh untuk berdagang dan sebagainya.
Terus mereka kemudian beralih profesi menjadi penjual, apa saja dijual. Kemudian saya bersama 4 orang anak muda membuat gagasan yaitu pasar kali online. Sampai kami masuk ke Metro TV di Selamat Pagi Indonesia, dan kemudian dinas dinas koperasi DIY datang ke tempat kami, kemudian menanyakan apa yang bisa dibantu. Maka kemudian kami menjawab bahwa kalau dinas koperasi mau membantu kami, maka berilah masyarakat keilmuan tentang marketing berbasis digital. Maka kemudian kami mendapatkan satu kegiatan namanya pelatihan marketing berbasis digital, dan kira-kira itu ada sekitar 32 peserta, ibu-ibu dan macam-macam gitu. Terus kemudian mereka belajar tentang bagaimana membuat konten, bagaimana kemudian bicara tentang WhatsApp marketing, bagaimana kemudian bicara Instagram dan sebagainya. Ada kerinduan untuk kita mencoba menyatukan gerak, dan akhirnya kita terinspirasi membuat sebuah gerakan yang diberi nama Gebetan. Kita berinisiatif untuk mengumpulkan bahan pokok pangan. Meskipun tidak 9 bahan pokok, kami harus berhadapan dengan teman-teman, khususnya para perantau. Kebetulan kami beraktivitas di sebuah gereja juga yang banyak sekali para perantau anak kos yang sudah terlanjur tinggal di Jogja. Ketika ada yang terpapar, tidak banyak informasi yang mereka tahu. Kita mencoba untuk memberikan layanan obat-obatan, dan kita bersyukur ada 3 orang dokter yang selama ini membantu kita, yang saat ini mungkin kita kenal seperti telemedicine begitulah. Lalu juga memberikan asupan makanan. Memang kami tidak membuka dapur umum, tetapi kami mencoba untuk pesan makanan dan nasi bungkus dari masyarakat sekitar yang memang biasa berjualan. Jadi kami berpikir supaya mereka pun tetap memiliki pemasukan dan tetap berjalan, dan kami pun bisa melakukan apa yang dibutuhkan oleh teman-teman berupa makanan. Dari instansi Makin sendiri, ya dari Matakin khususnya, orang-orang yang terpapar COVID itu dikasih obat kayak vitamin, obat yang diperlukan untuk ini kan COVID gitu. Ya tentunya walaupun dalam keadaan seperti itu, saya memberi motivasi bahwa yang saya rasakan, walaupun kena COVID, kita jangan putus asa. Kita jangan putus asa. Tetap kita berusaha semampu kita, minum obat, menjaga kesehatan. Refleksi maknanya tentunya kalau yang diajarkan di Nun Sewu, agama kami agama Islam, bahwa sebenarnya ini pandemi ini bukan musibah, tapi ini adalah satu ruang, satu rahmat, satu sesuatu yang menarik bagi kami, karena di pandemi ini, pandemi mengajarkan kami untuk kuat dan sabar. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pandemi ini mengajarkan kami sebenarnya adalah bahwa kami diberi ruang seluas-luasnya oleh Tuhan atau Allah untuk berkomunikasi, untuk berdialog, untuk berdoa. Penghiburan bagi mereka yang menderita, ya baik keluarganya maupun yang sakit, ya tentu itu adalah karena tugas kemanusiaan ya. Kita merasa bahwa hidup itu mesti memang harus bermanfaat untuk sesama. Setidaknya kalau kita tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi yang lain, ya paling tidak kita bisa mengurangi penderitaan-penderitaan mereka. Karena sesuai dengan ajaran kami itu kan di dalam penghayat ada memahayu hayuning bawono, memahayu hayuning sesama. Nah itu melalui memahayu hayuning sesama itu kan sesama orang kita harus membuat mereka itu hayu, cantik ya termasuk ini ketika terpapar COVID itu kan menjadi tidak cantik lah, kita harus juga melakukan aktivitas itu supaya mereka terbebas dari COVID. Dan kebetulan saya juga di krematorium TPU Madurajo, khususnya untuk yang beragama Hindu. Saya adalah seorang pemimpin upacara kremasi untuk umat Hindu. Saya selalu melakukan kegiatan kremasi
dengan berpikiran ikhlas tanpa ada beban apapun. Di dalam agama saya ada istilah, bila dirimu ingin maju, majukanlah orang lain. Jadi jangan sampai kita maju, orang lain dibiarkan ke belakang. Ya, ada seperti itu kalimatnya. Dan ada kata-kata teposaliro, di mana kita saling menghargai yang lain, kita juga bisa menebarkan yang lain. Kebaikan yang tebar. Walaupun keadaan kita semasa itu harusnya dapat semangat dari yang lain. Buktinya saya dapat inputan dari semangat yang lain, otomatis kita memberi semangat juga. Saya mengandaikan kalau saya sendiri menjadi mereka begitu ya. Apalagi menjadi orang rantau yang harus tinggal sendiri di Jogja. Tentu betapa kalutnya, betapa pusingnya harus menangani semuanya itu. Dan mungkin rasa jika saya menjadi mereka itu yang membuat saya berusaha untuk bersama dengan teman-teman meyakinkan, yuk kita bisa bergerak bareng. Sebagai Suster CB, saya ingin meneladan dan menghidupi semangat Bunda Pendiri untuk menjawab tantangan zaman dengan kegembiraan dan kesederhanaan, mengabdi sesama terutama mereka yang mengalami kesesakan hidup. Maksudnya bahwa dengan penuh kegembiraan dan sukacita kami mengerjakan pekerjaan harian di dapur untuk menyiapkan makan untuk dibagikan di jalan-jalan mahasiswa kos dan keluarga yang membutuhkan. Dalam agama saya, agama Buddha, kita diajarkan ya, untuk menjadi sempurna itu adalah melayani. Jadi melayani itu adalah cara untuk mencapai kesempurnaan. Dan kesempurnaan tujuan tidak lain juga adalah nanti untuk melayani. Nah, itulah yang selalu saya renungkan. Bagaimana hidup kita itu harus bermakna, ya, selalu melakukan kebaikan-kebaikan untuk sesama, mengurangi penderitaan-penderitaan. Karena kami mempunyai prinsip tetulung marang sapa wae kanthi ora duweni pamrih kejaba mung rasa welas lan asih, itu dalam ajaran kami. Nah, ini sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, siapapun, tidak memandang bulu siapa itu orangnya, ya, tidak memandang agama, ras atau apa, tidak. Tapi kami selalu menggunakan prinsip umum bahwa tetulung itu kepada siapa saja yang membutuhkan. Dan ini pun saya lakukan benar-benar ikhlas tanpa ada tuntutan apapun, karena dalam agama saya, agama Hindu, itu ada namanya pitrayadnya, atau berbakti, atau menjalankan yadnya untuk mengembalikan seseorang yang sudah tiada untuk kembali ke alam semesta. Itu ajaran agama kami yang harus benar-benar kami pegang teguh. Maka pandemi ini menyuruh kita untuk bersatu, menyuruh kita untuk kemudian bersama-sama bicara tentang solidaritas. Pandemi ini kemudian bicara kepada kita semua bahwa ya semuanya ini tidak ada apa-apanya, karena kita ini semua adalah tercipta dan pasti kita akan tergantung kepada pencipta. Kita hidup di negara Indonesia yang katanya menjadi surga dari apapun, karena ketika apa yang kita lempar maka akan tumbuh. Maka kalau kita melempar sebuah rasa, sebuah kasih sayang, maka akan banyak tumbuh, banyak perdamaian. Kebaikan yang tebar. Walaupun keadaan kita semasa itu harusnya dapat semangat dari yang lain. Buktinya saya dapat inputan dari semangat yang lain, otomatis kita memberi semangat juga. Apa yang saya lakukan di masa pandemi, kegiatan aksi sosial itu menjadi kesempatan untuk mensyukuri rahmat kehidupan yang mengalir melimpah dalam rahmat baptisan yang saya terima, menjadi warga gereja, menjadi murid Yesus, dan secara khusus rahmat panggilan untuk mengikuti Dia secara lebih dekat sebagai seorang Suster CB. Terinspirasi dengan salib ini, bahwa ternyata ya di tengah segala kerapuan saya mencoba untuk berjingkat-jingkat di tengah segala kerapuan dan kelemahan, seperti seorang yang menari. Karena itu salibnya bawahnya ini bengkok.
menunjukkan sebuah keluasan berjingkat-jingkat di antara situasi yang mungkin tidak mengenakan. Tapi justru melalui semuanya itu saya mensyukuri bahwa saya bisa belajar untuk bermakna buat tidak hanya orang lain, tetapi buat diri saya sendiri. Di awal COVID, agama-agama dianggap lumpuh. Di awal COVID, tidak ada perayaan-perayaan keagamaan. Tapi kisah saudara-saudari kita menunjukkan bahwa agama sudah menginspirasi para pemeluknya. Kita melihat saudara-saudari yang memiliki hati bagi sesamanya. Romo Mangun pernah mengatakan, jangan didramatisasi, setiap angkatan memiliki medan juang dan pahlawan mereka masing-masing.